Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SPN6 yang tangguh lahir dan batin. Masya Allah, sore-sore gini biasanya perut udah mulai demo nih. Tapi semangat tholabul ilmi alias mencari ilmu harus tetap full tank dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Dika. Halo juga Sobat SPN6 semuanya. Betul banget. Sambil nungguin adzan maghrib, di segmen spesial kita, Ngabuburit Berfaedah, kita bakal kupas tuntas materi PJOK buat persiapan kalian. Nah, kita mulai dengan pengingat ini ya Sobat SPN6. Puasa itu bukan alasan buat jadi mager alias malas gerak. Justru, ini tuh saat yang paling pas buat kita nguatin fisik dan juga pikiran. Buat ngadepin asesmen sumatif tengah semester atau ASTS pelajaran PJOK besok. Siap ya, jadi kita bakal pakai metode bedah masalah atau yang kerennya disebut problem-based learning. Biar apa? Biar kita nggak cuma hafalin teori, tapi bener-bener ngerti kenapa sih sebuah masalah bisa terjadi di lapangan dan gimana solusinya. Dijamin deh nilai PJOK kalian nanti bakal glowing kayak muka habis wudhu. Oke Sar, kita langsung masuk ke pemecahan masalah yang pertama. Misteri di garis start. Ini nih pertanyaan yang sering banget muncul dari kalian Sobat SPN6. Nah, ini dia masalahnya. Sobat SPN6 pasti sering lihat kan? Pelari sprint itu posisinya keren banget pakai start jongkok. Tapi kenapa ya pas lomba lari 800 meter atau 1500 meter, atletnya malah kayak berdiri santai gitu di garis start? Apa mereka kecapean duluan? Hahaha, ya nggak mungkin dong Dik. Jadi gini solusinya. Lari 800 dan 1500 meter itu kan masuk kategori lari jarak menengah. Kunci utamanya itu hemat energi di awal. Makanya mereka pakai yang namanya start berdiri. Aba-abanya juga lebih singkat, cuma bersedia, langsung, ya. Beda banget sama sprint yang butuh ledakan maksimal dari awal pakai aba-aba, bersedia, siap, ya. Oke, terus nih Sar, soal teknik kaki. Kalau lari sprint kan jinjit terus tuh. Nah, kalau lari jarak menengah, pakai teknik yang sama, bisa-bisa gempor dong kakinya. Tepat sekali. Nah, solusinya adalah pakai teknik yang namanya ball heel ball. Jadi mendaratnya pakai ujung telapak kaki, terus turun ke tumit, baru deh menolak lagi pakai ujung kaki. Ini supaya otot betis kita nggak tegang terus-terusan. Posisi badannya juga cukup condong dikit aja ke depan, sekitar 10 derajat. Oke, kita lanjut ke masalah kedua yang sering jadi drama di lapangan. Tragedi tongkat jatuh pas lari estafet. Aduh, sering banget kita lihat. Tim yang harusnya bisa menang, malah gagal cuma gara-gara tongkatnya jatuh. Kenapa tuh? Itu biasanya karena salah pilih teknik operan SAR. Nah Sobat SPN6, ini kuncinya dengerin baik-baik. Buat lari super cepat 4 kali 100 meter, pakainya teknik non-visual. Artinya, tanpa lihat. Si penerima nggak boleh nengok ke belakang, biar kecepatannya nggak turun. Betul. Nah, sedangkan buat lari 4 kali 400 meter yang jaraknya lebih jauh, boleh pakai teknik visual. Artinya, si penerima boleh kok nengok sedikit ke belakang buat mastiin operan tongkatnya itu aman dan pas di tangan. Ini trik penting banget buat ujian besok ya. Oh ya, satu lagi nih yang sering banget keluar di soal. Ingat ya, di lari estafet itu cuma pelari pertama aja yang pakai start jongkok. Pelari kedua, ketiga, dan keempat itu pakainya start melayang atau flying start. Kenapa? Ya karena mereka kan nerima tongkatnya dalam keadaan udah berlari, jadi yang nggak mungkin berhenti dulu buat jongkok. Logis kan? Oke, masalah ketiga. Latihan salah alamat. Pernah lihat nggak? Ada murid pengen kakinya kuat buat lari, dia malah latihan push up terus-terusan. Ini tuh ibaratnya kayak jaka sembung bawa golok, nggak nyambung dong. Nah, ini dia pentingnya kita paham spesifikasi latihan. Kalau targetnya memang otot lengan dan dada, ya latihannya benar, push up atau pull up. Tapi kalau mau melatih kekuatan dan daya tahan otot tungkai dan kaki, solusinya ya latihan squat atau lunges. Hati-hati ya sama soal jebakan, kalau ditanya latihan untuk kekuatan kaki, langsung cari jawaban squat. Dan jangan pernah lupa Sobat SPN6, sebelum latihan apapun, wajib hukumnya melakukan pemanasan atau warming up. Ini bukan cuma formalitas, tapi penting banget buat naikin suhu tubuh biar otot kita lebih lentur dan siap buat kerja keras. Betul banget. Dan yang paling penting, ini buat mencegah cedera serius. Bayangin deh, kalau otot masih kaku, terus langsung dipaksa latihan berat, bisa-bisa terkilir atau bahkan robek. Ngeri kan? Oke, sekarang kita masuk ke segmen terakhir dan yang paling krusial, pemecahan masalah strategi pas mau dekat garis finish. Ini banyak banget loh pelari yang karena saking pengennya cepat menang, pas di garis finish dia malah melakukan gerakan yang sangat berbahaya. Aduh, ini sih udah big no banget. Melompat di garis finish pakai gaya Superman itu sangat-sangat dilarang. Kenapa? Karena pas badan kita melayang di udara, kita itu bakal kehilangan kontrol dan kecepatan. Plus, risikonya bisa jatuh tersungkur. Bahaya banget.
Nah, ini dia aturan resmi yang harus kalian ingat baik-baik. Berdasarkan aturan atletik internasional, bagian tubuh yang dihitung sah waktu menyentuh garis finish itu adalah torso, alias bagian badan kita dari bahu sampai pinggang. Bukan kepala, bukan tangan yang sengaja dijulurin, apalagi kaki. Jadi, teknik yang benar dan aman itu gimana? Pertama, terus aja berlari kencang lewatin garis finish. Jangan ngerem mendadak. Terus, pas banget di garisnya, condongkan dada atau torso ke depan. Atau bisa juga dengan muter salah satu bahu ke depan. Dan yang paling penting, sekali lagi kita tegasin ya, jangan pernah melompat. Oke, start udah dibahas, teknik lari udah, finish pun udah. Tapi ada satu masalah lagi nih, Sar, yang sering bikin kita kayak kehabisan bensin di tengah jalan. Napas. Biar nggak ngos-ngosan parah, gimana sih cara ngatur napas kuda yang bener? Rahasianya itu simple, pakai kombinasi. Coba deh, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, terus buang nafasnya pelan-pelan lewat mulut. Teknik ini bakal bikin asupan oksigen ke paru-paru jadi maksimal. Soalnya kalau kalian maksa cuma napas dari hidung pas lagi lari kencang, siap-siap aja pusing karena otak kekurangan oksigen. Masya Allah, lengkap banget ya bedah materi kita sore ini. Mulai dari strategi start, teknik estafet, sampai gimana biar selamat di garis finish. Betul, biar semua materi yang insightful ini makin nempel di otak kalian, kita rangkum cepat ya Sobat Span6. Oke, ini dia 4 trik juara hari ini. Pertama, buat lari jarak menengah, pakai start berdiri, dan teknik pendaratan ball heel ball. Kedua, buat estafet, ingat, 4 kali 100 meter itu non-visual, 4 kali 400 meter itu visual. Ketiga, kebugaran. Kalau mau latih otot kaki, lakukan squat, bukan push-up ya. Dan yang keempat, di garis finish, condongkan dada atau torso, jangan pernah sekalipun melompat. Sip, itu dia tips dan trik dari kami. Jangan lupa sholat maghrib, berdoa, dan minta ridho orang tua sebelum asesmen besok ya. Selamat berbuka puasa, Sobat SPN6. SMP Negeri 6, berkarakter, unggul dalam prestasi, santun dalam aksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.